tentang pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Siapa yang tidak tahu kalau hari ini adalah Hari Kartini, hari yang diperingati setiap tanggal 21 April, sesuai dengan hari kelahirannya. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh wanita yang memperjuangkan hak wanita, yang dikenal dengan emansipasi wanita. Kartini adalah orang yang menentang feodalisme, terutama adalah hak yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kali ini saya akan menceritakan kisah hidup Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879, tepatnya di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia anak salah seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang, tapi tak berani karena takut dianggap anak durhaka. Kartini merenung di dalam kamar. Kemudian Kartini mengingat perkataan ayahnya yang melarangnya untuk bersekolah lagi. Karena menurut adat istiadat, wanita seumurannya sudah dipingit. Kartini sedih, kesal, dan masih ingin bersekolah lagi untuk menambah pengetahuan dan teman. Kemudian ayah Kartini masuk kamar dan berkata, "Kamu itu sebelumnya udah dipingit. Kamu itu perempuan, tidak harus sekolah tinggi pun tidak apa-apa." Sambil menatap wajah ayahnya, cuma wajah Kartini berkata, "Tapi Romo, aku ingin mempunyai banyak pengetahuan dan juga banyak teman. Apa itu salah?" Namun perkataan ayahnya itu didukung oleh ibu Kartini. "Kanjeng ibu mengerti maksud kamu, Cahayu, tapi adat istiadat itu tidak boleh dilanggar." Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku ilmu pengetahuan lainnya yang kemudian dibaca. Di usianya yang ke-12 tahun, Kartini sudah dipingit. Dalam masa pingitannya ini, Kartini banyak menghabiskan waktunya untuk membaca. Kartini membaca buku perlahan, membuka lembaran-lembaran buku dan kertas lain satu persatu, kemudian menulis. Dalam benaknya, Kartini berkata, "Seandainya saja aku bisa sekolah, pasti akan ada banyak ilmu yang bisa kudapat dan bisa memiliki banyak teman." Suatu hari, tepatnya pada tanggal 4 Oktober 1901, Kartini menuliskan sebuah surat kepada Tuan Jacques Hendrik Abedanon dan Nyonya Abendon. "Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya, tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam, sunatullah sendiri ke tangannya, menjadi ibu, mendidik manusia yang pertama-tama." Dan pada tanggal 12 November 1903, usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang, Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita tidak berhenti sampai di situ. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita, dan suaminya mendukung. Percakapan mereka singkat. "Kalau aku buat sekolah wanita di sini, menurut Kang Mas bagaimana?" "Yowis rapopo, itu keinginan yang bagus. Aku setuju-setuju saja," jawab suaminya. Kartini tertarik pada kemajuan berpikir wanita Eropa,
terutama Belanda yang waktu itu masih menjadi Indonesia. Timbul keinginannya untuk memajukan wanita Indonesia. Wanita tidak hanya di dapur, tetapi juga harus mempunyai ilmu. Ia memulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Hingga pada tanggal 13 September 1904, anak pertama Kartini lahir dan diberi nama Raden Mas Susalin. Namun sayang, pada 17 September 1904 Kartini wafat, beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya. Ia meninggal pada usia 25 tahun. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Akhirnya, berkat kegigihan dan dukungan dari suaminya, Kartini mendirikan sekolah wanita pada tahun 1912 di Semarang, kemudian di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Setelah Kartini wafat, Tuan Jacques Hendricks Abedanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada kawan-kawannya di Eropa. Buku itu diberi judul Der Duisternis tot Licht, yang artinya dari kegelapan menuju cahaya. Pada tahun 1922, Balai Pustaka menerbitkannya dalam bahasa Melayu dengan judul yang diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang. Walaupun Kartini sudah meninggal, namun perjuangannya untuk kaum wanita akan tetap terus berlanjut. Kartinilah yang membuat terjadinya perubahan pada kaum wanita saat ini. Emansipasi wanita telah terjadi. Perjuangan selanjutnya akan dilanjutkan oleh seluruh wanita Indonesia. Demikianlah cerita singkat perjuangan Kartini untuk kemajuan para kaum wanita Indonesia. Karena Raden Ajeng Kartini lah yang menjadi sosok inspirasi bagi kaum perempuan Indonesia, bahkan dunia. Hingga kini, meskipun seorang bangsawan, namun Raden Ajeng Kartini memiliki tekad kuat untuk mensejahterakan kaum pribumi. Terima kasih. Selamat Hari Kartini para wanita Indonesia.